Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan pertemuan yang kemarin di kelas 4B. Nah, ini bahasanya tentang contoh awal untuk pembuatan atau penyusunan algoritma di C++. Oke. Kita buka file yang sudah di input kemarin. Nah, ini saya sudah menyimpan contoh 1 yang kemarin belum sempat dieksekusi. Oke, kita buka, double klik. Nah, ini sudah muncul di dalam buku informatika kelas 4 atau kelas 10 SMA halaman 150. Ini saya ketikkan utuh semuanya yang ada di dalam contoh buku tersebut. Ini akan muncul seperti gambar 5.4, tampilan program Hello World yang dimodifikasi. Nah, penulisan dalam C++-nya seperti ini. Ada baris pertama, kedua, sampai terakhir. Nah, untuk penjelasannya ada di halaman 151. Oke, kita cek satu-satu. Ini baris pertama. Nah, baris pertama ini merupakan kode program yang digunakan untuk menyertakan kelas standard library. Nah, dalam kurungnya ini adalah cstd_lib, kelas standard library. Baris kedua ini include IOStream, maksudnya input output stream. Kelas ini memungkinkan program dapat mengambil dan menampilkan input dan output dari dan kepada pengguna. Kemudian pada baris ketiga ini mendeklarasikan untuk menggunakan namespace std atau standar. Namespace yang telah mendefinisikan proses deklarasi variabel dan fungsi seperti fungsi chain dan code, sehingga proses penulisan fungsi tersebut di dalam program menjadi lebih sederhana. Nah, ini using namespace. Kemudian di baris keempat ini kosong. Nah, ini oleh C++ akan diabaikan. Kemudian baris kelima terdapat kode program int main dalam kurung yang merupakan fungsi utama di dalam program di mana program boleh dijalankan atau dieksekusi. Nah, ini startnya biasanya di sini dalam pengeksekusian suatu program. Kemudian di sini ada tanda kurawal, kurung buka ya, penanda bagian dari fungsi main. Kemudian baris ke-6 ini baris ke-6 dan ke-22 ini ya, maksudnya ke-6 dan ke-22 ini tanda kurung kurawal buka dan tutup sebagai penanda dari fungsi main ya. Oke, kemudian di baris selanjutnya ini baris ke-7 merupakan baris komentar. Tanda 2 garis miring digunakan untuk memberitahu C++ bahwa baris tersebut adalah baris komentar. C++ akan mengabaikan semua karakter setelah tanda 2 garis miring. Komentar digunakan untuk memudahkan apa yang dilakukan oleh kode tersebut. Hal ini memudahkan programmer mengingat tujuan kode program ke-10 ditulis. Nah, ini ya. 7, 8, 9, 10 ini. Kemudian programmer yang baik akan melengkapi kode program ke-12, 15 yang dia tulis dengan komentar sebagai penjelasan. Ketika akan melakukan perubahan, penjelasan tersebut akan memudahkan programmer atau orang lain memahami untuk apa kode program tersebut ditulis. Jadi sebenarnya yang dibaca oleh C++ ini adalah double backslash ini ya.
dua garis miring ini itu yang hanya dibaca oleh C++. Nah, untuk memudahkan programmer dalam mengedit kesalahan, maka komentar selanjutnya itu dituliskan oleh programmer. Maka mendeklarasikan variabel n. Nah, ini tidak akan dibaca oleh C++ nya. Oke, kemudian baris ke-8 ini ini ya, ke-8 string. Mendeklarasikan variabel dengan tipe data string. Oke, jadi tipe datanya adalah string. Ini kosong ya. Kemudian pada baris 11. Nah, ini baris ke-11 menampilkan pesan menerima input kepada pengguna. Baris yang digunakan menjalankan fungsi code yang digunakan untuk menampilkan pesan meminta input kepada pengguna. Kemudian baris ke-13 digunakan untuk menjalankan fungsi cin. Ini 13 ya. Ini 12. Ini 13. Fungsi cin yaitu fungsi yang menerima input dari pengguna dan penyimpan input tersebut ke variabel n. Kemudian baris ke 16, 17, 18 merupakan baris yang digunakan untuk menampilkan output pengguna. Fungsi AND digunakan untuk memotong baris dan mengatakan kepada C++ untuk memulai garis berikutnya. Jadi ini fungsi code. Penulisannya seperti ini. Kemudian hello world ini akan menampilkan output, kemudian diakhiri dengan end. Ini perintah untuk membuat baris baru. Kemudian baris ke-17-nya sama. Kemudian baris ke-18-nya juga sama. Ini buat output. Nah, baris ke-20, 19, 20 ini digunakan untuk statement pause yang akan memerintahkan program berhenti, sehingga apa yang ditampilkan dapat dilihat oleh pengguna. Tanpa statement ini, program akan terus dijalankan dan pengguna tidak dapat melihat apa yang ditampilkan oleh program. Jadi ibaratnya kita main game, kemudian di pause ya, diberhentikan sejenak. Nah, dalam programming juga kalau tidak menggunakan statement ini, program akan terus berjalan. Kemudian baris ke-21-nya return exit success. Serupa dengan statement return 0, yaitu statement yang digunakan untuk keluar dari fungsi tanpa mengembalikan nilai ke bagian program yang lain. Nah, ini perintahnya untuk kita keluar. Oke, seperti apa jadinya? Nih, kita save dulu yang ini ya. Kita save. Contoh 1, oke. Nah, selanjutnya kita akan uji apakah berhasil atau tidak. Nah, di halaman 150 kembali ke langkah keempat. Ini kita langsung ke menu execute, kemudian compile. Compiling statusnya dan berhasil. Oke, close. Nah, untuk menampilkan kesalahan, program WX Dev C++ ini akan menampilkan beberapa baris nanti jika terdapat kesalahan. Misalkan ini kurang tanda misalkan. Kemudian kita execute, compile. Nah, ini akan muncul kesalahan yang terdapat dalam inputan kita. Oke, kita tambahkan lagi. Execute, compile, compiling, dan nah ini tidak ada kesalahan berarti ya. Oke.
Perbaikannya jika terdapat kesalahan. Nah, sekarang kita buka programnya. Nah, ini akan muncul program, tipenya adalah application. Kita buka ya dengan menggunakan klik kanan. Kemudian run as administrator. Nah, ini. Oke, yes. Nah, muncullah contoh satu dari program kita yang sesuai dengan buku. Oke, masukkan nama Anda. Misalkan nama saya Wandani. Enter. Nah, akan muncul balasan, hello world, nama saya Wandani. Saya seorang programmer. Press any key to continue. Nah, selesai. Dari program barusan kita bisa baca bahwasannya beberapa aplikasi mungkin terdapat kode-kode ataupun perintah-perintah yang sangat kompleks. Nah, ini contoh kecilnya. Tadi ketika kita memasukkan nama di sini, maka yang muncul adalah hello world, kemudian nama saya, kemudian tambahannya saya seorang programmer. Nah, itu adalah beberapa atau langkah-langkah untuk memunculkan aplikasi atau program Hello World yang sesuai dengan buku TIK, buku informatika halaman 150. Oke, mungkin itu saja yang kita pelajari hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih.